Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengajukan pertanyaan. Bagaimana hukumnya wanita memakai baju potongan, rok atau celana dan atasan yang longgar? Apakah tidak boleh atau sampai haram, sampai dosa mungkin Buya? Karena ada yang mengatakan bahwa pakaian muslimah itu harus berupa gamis. Gamis di sini dimaknai seperti baju terusan semacam terowongan yang tidak boleh ada potongan. Sehingga ada yang sampai memakai seragam sekolah dengan disambung atau dijahit agar bentuknya seperti gamis. Tidak ada potongan di tengahnya. Mohon penjelasannya Buya. Terima kasih. Subhanallah. Baju adalah untuk menutup aurat. Di sana ada rambu-rambunya. Kuncinya cuma 2. Dan setelah itu Anda bebas membuatnya. Yang pertama menutup seluruh aurat yang diharamkan untuk dilihat. Yang kedua tidak menampakkan bentuk. Tidak menampakkan bentuk. Ada tambahan anjuran. Bukan keharusan. Anjuran. Semakin aman dari tersingkap, maka itu jauh lebih bagus. Tidak tahu modelnya apa. Baik dipotong, tidak dipotong. Enggak penting, bukan urusan itu. Enggak dipotong, tapi ketat banget sampai kelihatan lekuk-lekuk tubuhnya. Dipotong tapi ideal. Dari bawah roknya, dari atasnya panjang ke bawah sampai pinggul tertutup, sampai gak kelihatan lekuk tubuhnya, dipotong, gak ada masalah. Hanya kalau sebuah tempat buat peraturan sendiri sekolah ya sah-sah saja dengan catatan satu tadi, dia menutup auratnya. Yang kedua tidak menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya, karena lekuk tubuh itu menggoda kaum pria, itulah yang disyaratkan kasiat ariat, pakai baju tapi seperti tidak pakai baju. Jadi dibalik mohon maaf Anda perempuan, bukan laki-laki. Laki-laki sangat tergoda dengan lekuk tubuh dengan baju ketat. Karena kalau dibalik keketatan baju itu bisa saja membayangkan yang aneh-aneh. Nggak kebayang ada koreng dibalik itu. Tapi yang kelihatan adalah dari ketatnya baju itu ada menggoda syahwat. Dan bagi kaum muslimat yang sudah mulai hijrah pakai baju yang menutup aurat, tapi kalau masih ketat, kita doakan semoga Allah mengampuni dan di kedepan hari kita tidak perlu menghinakan siapapun. Semoga di kemudian hari segera mengenakan baju yang longgar yang tidak menampakkan lekuk-lekuk tubuh. Isyarat Nabi kasiat pakai baju, tapi ariat kayak nggak pakai baju. Kasiat ariat itu adalah modelnya setiap zaman ada macam-macam. Zaman sekarang adalah baju ketat, pakai baju tapi masih membangkitkan syahwat orang. Kalau zaman dulu masih ada, bajunya panjang, dibelek sampai paha, dirobek sampai paha. Ada yang hidup tahun 7 bulan. Ingat? Ingat? Anda tua sudah. Ada model dulu, sudah bagus ya. Saya menemukan di pramugari. Saya ngelihat pramugari dari sana, sudah, wah bagus, sudah bangga kita. Ajib, pramugari, baju ini. Tak taunya setelah itu, lap, loh, kok sebelahnya dirobek? Lah, stop, kacau ini. Itu khasiat ari. Jadi, kemudian jangan baju sudah dipotong, tapi yang penting tidak ada potongan, nggak ada masalah. Saya ngelihat batu potongan misalnya adalah baju ke bawah. Bajunya sendiri. Tapi baju atasnya itu tidak ngepas. Kalau ngepas nanti akan kelihatan pusatnya. Ternyata baju atasnya masih melewati punggung. Malah double di pinggul. Jadi doublenya itu baju bawahnya menutupi pinggulnya dengan benar. Baju atasnya juga menutupi pinggulnya. Bahkan itu jauh lebih bagus kalau ini daripada yang terusan. Terusan ternyata dalamannya kurang malah kadang-kadang ada nempel, kemudian hembusan angin dan sebagainya. Jadi bukan masalah terusan atau tidak terusan. Yang penting adalah menutup aurat dan tidak menampakkan lekuk tubuh. Selesai kisahnya. Tidak usah sombong dengan baju. Itu saja, sederhana. Kemudian ya menutup yang indah tentunya ya. Baik itu saja. Dan harus tahu bahwasanya menutup aurat itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi wanita-wanita menutup aurat ini bukan sebuah kebiasaan. Setiap detik ada pahalanya. Ingat, setiap detik ada
pahalanya. Begitu sebaliknya, hei hamba Allah, hei wanita, Anda tidak pernah jadi laki-laki sebabnya. Allah menjadikan dalam diri Anda ada daya goda kepada kaum pria. Maka kalau Anda buka aurat, sebanyak orang melihat, Anda menabung dosa. Setiap ada orang perhatikan Anda yang membuka aurat tadi, dosanya dia karena Anda dapat. Kalau 100 orang, 100 orang, 1000 orang, 1000 orang. Maka kita harus banyak doakan saudari-saudari kita yang belum bisa menutup aurat yang pertama. Semoga Allah mengampuninya. Karena dia umat Nabi Muhammad. Kita tidak rela jika dia dihukum oleh Allah karena membuka auratnya. Yang kedua, semoga Allah mudahkan dia menutup auratnya. Kita cintai mereka. Dan ingat, yang sudah menutup aurat, jangan hinakan mereka. Ada orang belum menutup aurat karena banyak sebab. Mungkin orang tuanya belum mengizinkan. Mungkin suaminya belum mengizinkan. Mungkin kantornya belum mengizinkan. Tapi di hatinya ingin menutup aurat. Maka jangan Anda merendahkan orang yang belum menutup aurat. Kalau Anda melihat saudara Anda semacam itu, doakan yang banyak. Dia umat Nabi Muhammad. Jangan sampai dihukum oleh Allah dengan itu semua. Tapi bagi Anda yang sudah punya kesadaran dan kemudahan, jangan sampai Anda buka auratnya. Aurat Anda bukan di saat Anda menghadiri majelis. Di rumah pun harus Anda terapkan. Tetangga Anda, orang lain. Ada sebagian ibu-ibu, bukan Anda, pakai baju menutup aurat kalau dihadir pengajian. Sampai di rumah kita tidak mengenal lagi dia. Kenapa? Bajunya disimpan, baju menutup aurat. Ingat, dengan pembantu laki-laki di rumah Anda pun Anda harus menutup aurat, wahai ibu yang solehah. Karena Allah, dan ingat, setiap detik Anda pakai baju menutup aurat semacam ini, setiap detik adalah pahala. Pahala dan pahala dan pahala. Itu saja. Allah alam bisawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.